Globalisasi membuat jarak semakin tidak berarti. Jadi hukum memainkan alat musik ya dari sisi aktivitas memainkan alat musik itu saja ya atau mengenai alat musiknya sendiri ya, maka boleh-boleh saja atau mubah gitu. Nah, kalau kemudian ada dalil syar'i tertentu yang mengharamkan ya, maka alat musik tersebut haram dimainkan gitu. Nah, kalau kita lihat tentang permainan musik ini, biasanya dalil ini terkait dengan aktivitas lain ya yang menyertai penggunaan alat musik tersebut. Tapi misalkan disertai dengan aktivitas-aktivitas maksiat, maka memainkan alat musik tersebut menjadi haram. Lintas budaya semakin mudah diakses tanpa bisa dibendung lagi dan berakibat norma-norma dan moralitas semakin terkontaminasi. Iya, emang kalau di anak-anak ada fase ya di mana anak kecil itu dulu waktu kita kecil kan begitu ya, nggak mau misalkan robotan kita dimainin sama teman kita, ada yang megang kita pukul, jadi kita rebut kita pukul. Kalau anak-anak sih wajar kayak begitu, tapi kalau udah remaja sebetulnya udah nggak boleh terjadi ya. Kalau kamu nih sobat muda itu udah nggak pantas tuh main sikat dan hantem gitu kan, lihat ada orang duduk di bangku kamu langsung kamu sikat gitu ya. Ya karena udah makin lama kan harusnya makin dewasa. Jadi kalau dikatakan itu kan biasa, namanya juga remaja, ada kenakalan remaja. Ini nggak tepat loh ya, kamu sobat muda itu nggak pantas nakal kamu. Kalau salah sih wajar lah, tapi kalau sengaja berbuat salah itu yang nggak pantas ya. Dan hanya iman yang sanggup membentengi diri. Pendengar yang budiman, angin sejuk kembali berhembus dengan hadirnya Voice of Islam. Nah, ada di situ yang komunitas dari perkantoran suka datang itu di YIS misalnya, Youth Islamic Center itu memang pulang kerja orang sekalipun udah maghrib gitu ya, mereka ngaji ke sana gitu. Nah, demikian juga dengan misalnya remaja Sunda Kelapa di Masjid Sunda Kelapa itu juga memberikan fasilitas. Nah, di perkantoran sendiri juga sudah mulai ada itu, sehingga ketika mereka merasakan butuh nuansa siraman rohani, mereka mencoba mencari-cari kan gitu. Nah, ini motivasinya sudah lebih kuat. Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Purwo Ariandi dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Insya Allah selama setengah jam ke depan Voice of Islam akan menemani sobat muda sekalian dalam rubrik yang muda yang bertakwa, sebuah rubrik yang akan membahas masalah-masalah yang sedang hangat di kalangan kamu semua. Insya Allah kali ini kita akan mencoba membedah sebuah buku yang ditulis oleh Ustadz Iwan Januar dan E.F. Turmuzi. Bukunya judulnya Game Mania. Dan insya Allah kita akan membedah buku ini bersama penulisnya langsung. Nah, kalau kita lihat nih sobat muda, bukunya alhamdulillah sudah ada di tangan saya, judulnya Game Mania. Nah, buku ini diterbitkan oleh Gema Insani Press. Buku ini juga lumayan tebal, desainnya keren lah gitu, keren abis, ditulis oleh Ustadz M. Iwan Januar dan F. Turmuzi gitu. Buku ini ukurannya 12,5 cm x 20 cm dengan tebal 145 halaman. Buku ini adalah panduan bagi kamu-kamu yang hobi maniak game gitu. Kenapa? Karena buku ini akan menjelaskan berbagai segi seputar game, berbagai segi seputar dunia kamu yang doyan hobi main game, bagaimana agar efektif, efisien, dan juga tetap sesuai dengan syariat Islam. Nah, buku ini diterbitkan oleh Gema Insani Press. Buku ini baru cetakan pertama Ustadz ya. Cetakan pertama insya Allah akan jadi buku bestseller lagi. Buku ini akan menjadi buku bestseller lagi juga. Buku ini kamu bisa dapatkan juga di Media Islamnet. Kamu tinggal menghubungi kami. Insya Allah kami akan melayani, akan memberikan tahu bagaimana cara untuk memesannya. Nah Ustadz, kalau kita lihat yang paling utama dari game itu, orang pasti nanya, hukumnya main game itu apa sih gitu Ustadz? Ya, bermain game itu baik yang elektronik maupun yang fisik sama aja ya. Mau main bulu tangkis, sepak bola, main karambol ya, main bola sodok, main bola gelinding, biliar, atau juga main petak umpet, hide and seek ya, atau juga main nyelam, berenang segala macam, semua sama.
bahwa namanya bermain adalah mubah ya. Berlari kan mubah, kita berenang juga mubah, kita main sepak bola juga adalah mubah, termasuk memainkan sesuatu yang game sifatnya elektronik seperti PlayStation atau juga Sega atau juga mungkin sekarang game online ya di internet. Hukumnya asalnya adalah mubah. Jadi dalam masalah hukum tidak ada persoalan kalau kita bermain game, apapun jenis gamenya ya, mau sepak bola, mau balap lari, mau memanah, berkuda, berenang, itu sesuatu yang memang adalah mubah-mubah saja. Nah, Ustaz, kalau kita lihat yang namanya main game kan ya seperti permainan-mainan lain ya, itu hukumnya mubah ya. Nah, tapi kalau kita lihat bahwa main game kadang-kadang orang bilang ada juga bahayanya gitu. Kadang-kadang orang berpikir main game kan entah begini entah begitu gitu. Kadang-kadang orang juga menganggap dari segi kesehatan, dari segi psikologis. Nah, itu gimana Ustadz? Ada nggak sih sebenarnya bahayanya main game? Oh pasti ada. Yang namanya kita hidup di dunia ini, apapun kalau over pasti berbahaya. Main bola ya, main futsal, continue tuh kayak pelawak nasional ya, meninggal waktu main futsal gara-gara sakit jantung begitu ya. Jadi apapun yang over pasti ya akhirnya membuat orang itu sakit ya. Dan ternyata nah ini perhatian dan catatan berat nih, kalau perlu juga di garis bawah dan dibikin tebal, dibikin bold ya. Yang namanya bermain game elektronik ya, itu memiliki efek yang cukup riskan. Misalkan ya, yang ada namanya gangguan kesehatan. Nih, sebuah penelitian di Rumah Sakit Great Ormond Street London ya, yaitu Dr. Gavin Cleary, dia membuat sebuah penelitian dan yang terbukti bahwa orang yang bermain game menggunakan joystick atau pad ya dengan mode getar, vibrate mode, kalau dilakukan selama 7 jam sehari, waduh, bayangin ini main game 7 jam sehari dengan pad atau joystick yang mode getar ya, maka akan terkena semacam sindrom berupa pembengkakan dan rasa nyeri pada tangan pemakainya. Bayangin aja 7 jam megangin pad, ngegetar terus lagi gitu kan, goyang pad bukan goyang ngebor gitu kan. Ini hasil penelitian di London, itu ternyata bisa menimbulkan sindrom pada tangan begitu. Kemudian juga ada sebuah penelitian dari Dr. Paul M. Gillespie dan koleganya di Hammersmith Hospital dan Imperial College of Medicine London, bahwa bermain game yang over ini ternyata bisa berdampak pada kerusakan otak ya, karena bahwa permainan game ini dapat mempengaruhi komposisi sekresi dopamin di otak. Nah, sementara yang namanya dopamin itu adalah senyawa kimia yang bertanggung jawab terhadap masalah koordinasi gerak dan kegiatan nalar. Kan kalau kita lihat di video game kan begitu ya, baik itu yang di TV ataupun yang di PC ya. Orang itu kan menggerak-gerakkan mouse atau pad atau joysticknya untuk melawan musuh gitu. Karena ini mempengaruhi aktivitas pengeluaran senyawa dopamin, dan katanya nih bahwa kalau pelepasan dopamin ini terjadi terus-menerus, nah ini bisa-bisa orang itu terkena penyakit sejenis skizofrenia dan depresi. Jadi bisa ini error otaknya, koslet gitu ya, karena saking over. Nah makanya main game sih oke-oke, tapi kalau udah over sehari 8 jam, sehari 7 jam, sehari 5 jam. Setahu saya satu hari 24 jam Ustaz. Ini main gamenya nih ya. Itu bisa merusak otak, bahkan bisa memunculkan penyakit skizofrenia dan depresi. Nauzubillah min dzalik ya. Terus yang paling jelas apa? Merusak mata. Nah ini ya ada sebuah penelitian dari Dr. Cahyono Darminto Gondowiarjo ya, beliau kepala bagian KSM Ilmu Penyakit Mata FKUI RSCM. Ini sudah lama, tahun 99 penelitiannya bahwa bermain video game terlalu lama ini bisa merusak mata. Kenapa? Karena pertama jaraknya dekat. Ya, kalau main game di PC kan dekat jaraknya, nggak mungkin 10 meter gitu kan. Pasti depan monitornya gitu kan ya. Atau main video game depan televisi paling cuma 3 meter, 2 meter ya. 2 meter juga enggak, paling 2 meter, 1,5 meter jaraknya. Nah, ini akan cepat lelah mata itu. Karena jarak terlalu dekat, sementara namanya TV atau monitor mengeluarkan radiasi cahaya. Dan yang kedua bahwa kerja mata itu lebih berat dengan main video game terlalu lama. Kenapa? Karena video game itu kan backgroundnya berwarna, juga ada kontrasnya, ada brightness-nya, kecerahannya, juga kegelapan itu kan bervariasi. Kalau pas meledak kan ada cahaya, cing gitu kan. Masa jangan ikutan meledak aja ya. TV-nya gitu ya.
Akhirnya kan mata tuh kaget, tadinya gelap atau meledak. Jadi ini membuat mata menjadi cepat lelah begitu. Sehingga di sini kalau kita lihat bahwa akhirnya para gamer itu bisa-bisa matanya bekerja 2,5 sampai 4 kali lebih berat dibandingkan dengan kegiatan membaca atau menulis. Nah, dampaknya maka di sini ya bisa terjadi kelelahan pada mata dan kerusakan pada mata. Makanya ini buat para game ya, main sih boleh-boleh aja, tapi kalau sudah sampai lupa waktu, apalagi lupa ingatan, nah ini yang bahaya ya. Dan yang paling parah nih, ada sebuah kejadian, dan bukan cuma satu, banyak kejadian. Ini main game sampai orang mati. Kok gitu? Sampai tewas ya. Ini kejadian di Korea Selatan ya, ada seorang cowok ya, umur 30 tahun, dia meninggal akibat kecapean setelah main game di internet selama 10 hari nonstop. Wah. Coba ini bayangkan sobat muda yang bertawa, main game 10 hari nonstop gitu kan, sampai akhirnya ya meninggal, ya pantas meninggal. Lupa makan, lupa minum, juga mungkin dia nahan buang hajat, tidur apalagi gitu kan. Iya. Karena orang udah main di depan, udah gitu diporsir matanya, konsentrasinya gitu, konsentrasinya gitu, akhirnya meninggal gitu kan, karena sudah 10 hari main game terus-terusan begitu kan. Dan sebelumnya ya, ini ada juga masih di Korea Selatan juga, seorang cowok usia 28 tahun juga meninggal setelah bermain game di internet selama lebih dari 2 hari. Jadi kalau tadi 10 hari ekstrim, ini 2 hari aja orang bisa meninggal. Ya iya, nggak istirahat, nggak makan, nggak minum, juga mungkin nahan buang hajat. Jadi bukan cuman putau nih bisa bikin orang mati, main game juga kalau overdosis mati juga. Nah, jadi bahayanya itu kalau overdosis secara fisik itu berakibat fatal. Ini kalau kita bahas secara fisik ya. Kalau cara yang lainnya ya jelas bahwa orang main game ini ternyata ada dampak, yaitu bisa antisosial ya. Kenapa? Jadi kan jadi kurang sosialisasi pertama. Depan PC di kamar mulu kerjanya, mengurung diri, atau di rental game ya, baik itu rental PS atau rental internet itu kan, terus itu kan dia nggak komunikasi dengan orang lain, dia berangkat pagi pulang sore, mungkin nanti bisa sampai lupa ngomong, Ustaz. Jadi lupa berbahasa gitu ya. Nah, ini kurang sosialisasi. Terus yang kedua juga, kalau bicara masalah antisosial, itu bisa jadi ya orang jadi malas, dan itu banyak kejadian sampai ada orang nggak pulang ke rumah 2 hari berturut-turut gara-gara udah kecanduan main game di internet. Malah banyak juga pekerja yang bolos gara-gara kecanduan main game begitu. Ini udah antisosial nih. Dan kalau kita bicara antisosial lagi, yang ketiga, tidak jarang ya itu game-game ternyata kontennya, isinya ternyata mengandung kekerasan. Baik itu kata-katanya, ucapan-ucapannya gitu ya. Jika dalam bahasa Inggris itu kata-kata makian yang sarkastis begitu ya. Atau juga aktivitas ininya ya, actionnya dalam film video game itu kan, nembak orang, mukul orang, ngebunuh orang ya. Ini kan mendorong orang itu, memacu pemainnya, jadi dia terbiasa untuk melakukan hal demikian. Dan ini bukan hanya terjadi 1-2 kali. Di Amerika itu ada beberapa kejadian ya, bahwa ada pelajar-pelajar SMP yang sampai ya menembaki kawan-kawannya gara-gara dia di rumah broken home ya, dan dia mengalihkannya dengan main video game yang action, yang tembak-tembakan. Nah, kemudian dia terpengaruh ketika udah frustrasinya memuncak, dia ambil bedil semi otomatis, dia tembak tuh. Jadi ikut-ikutan. Jadi dia merasa itu sasaran di video game gitu kan, tembaknya, wah, tembak mati 10 poin, misalkan. Tembak lagi, kalau gurunya 100 poin gitu kan. Ini banyak kejadian di Amerika, remaja itu akhirnya dia brutal karena terpengaruh oleh video game yang ternyata mengandung nilai-nilai antisosial ya, kekerasan, kata-kata makian. Dan juga jangan salah, ada beberapa game itu malah sudah mengandung unsur pornografi. Dari mulai penampilan ininya ya, animasi-animasinya, dan juga jalan ceritanya seperti itu. Nah, kalau mainnya di rental-rental seperti rental PS begitu, beberapa kasus sampai ada kerusuhan di tempat main rental gitu ya. Karena berebutan, gantian nggak mau itu kan, akhirnya berantem begitu ya. Dan ini juga termasuk antisosial ya. Nggak sedikit malah udah berantem, bermusuhan, bahkan kejadian sampai terjadi bunuh-bunuhan. Jadi nggak puas bunuh-bunuhan di video game, di dunia nyata bunuh-bunuhan. Jadi di Cina itu ada seorang gamer ya, yang dia membunuh kawannya gara-gara temennya ini, teman mainnya di game internet ya, itu dia minjem pedang virtual. Ya, ini buat para gamer yang suka main di internet pasti tahu ya, ada game virtual itu kan. Jadi dia minjem pedang virtual punya temennya, udah gitu
nggak dibalikin, dijual ke orang lain gitu kan. Nah gara-gara pedang virtual, pedang bohong-bohongan gitu ya, game lagi game gitu kan, dijual ke orang lain, itu temennya dia bunuh. Coba ini kan Masya Allah ya, hanya gara-gara main game sampai muncul jiwa-jiwa yang antisosial. Ini kalau sudah overdosis berbahaya begitu. Dan berikutnya sih next ya, yang juga kelihatannya sederhana tapi juga penting, bermain game yang over itu juga ya wasting time dong, buang-buang waktu. Ya coba 4 jam, 5 jam nongkrong depan monitor, depan PC, depan TV, kan lebih manfaat kalau pakai untuk cari ilmu atau pakai untuk ya kita kalau yang udah kerja cari uang gitu kan, atau juga kegiatan positif nambah-nambah keterampilan. Nah, kalau kita hanya habisnya waktu main game, sudah jelas uang habis, ya waktu habis, dan kita nggak dapat kemampuan apa-apa. Cuman sekedar kepuasan sesaat kan, wah udah lulus nih, udah naik level gitu kan. Tapi setelah itu ngapain? Apakah kalau udah bisa mengalahkan semua lawan-lawan di video game Tekken misalkan begitu ya? Cuma satu, atau the end. Cuma the end doang. Di Street Fighter apa dapat ijazah ya? Cum laude gitu. Karena satu ronde kalah semua musuhnya kan nggak ada. Makanya wasting time, ya juga uang juga terbuang percuma, sementara nggak ada hasil apa-apa. Ya sobat muda sekalian nih, buku ini juga menarik banget nih ya. Dalamnya juga macam-macam ya, dari mulai sejarahnya tentang mesin-mesin game ya, dari mulai kamu bisa lihat game dari tahun jebot nih, dari tahun-tahun kuno sampai game-game sekarang yang game game-game yang memang itu sifatnya konsol ataupun PC yang memang udah pakai jaringan atau pakai internet sekalian gitu. Dan juga di sini juga dijelaskan kenapa kamu doyan main video game. Terus ada yang wah kejadian-kejadian mengerikan lah di seputar dunia game. Terus ada mengenai pengaruhnya game terhadap kesehatan. Terus juga di sini ada semacam tips-tips lah, ada panduan bagaimana supaya main game kamu itu sehat. Dan juga ada tentu petuah nih bagi orang tua, sebuah wacana bagi orang tua agar ikut menemani anaknya atau menjagalah anaknya ketika main game. Nah, insya Allah buku ini sangat-sangat bermanfaat bagi kamu yang memang doyan main game, atau kamu yang punya temen doyan main game, atau nih bagi para orang tua yang anaknya doyan main game. Kabar gembira. Voice of Islam hadir di Islamic Book Fair Jakarta, pameran buku Islam terbesar di Jakarta, tanggal 1 sampai 9 Maret 2008, bertempat di Istora Senayan, Jakarta. Kunjungi dan ikuti acara-acara menarik di stand Voice of Islam, talk show bersama para pengasuh Voice of Islam, jajak pendapat, request lagu-lagu Islam, kuis, berhadiah, dan wawancara tokoh nasional. Dapatkan karya-karya terbaik persembahan media Islamnet di Islamic Book Fair Jakarta 1 sampai 9 Maret 2008. Voice of Islam, the power of Islamic media, the power of Islamic media. Masih Anda ikuti Voice of Islam. Jangan kemana-mana, ikuti acara ini hingga tuntas nanti. Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Masih tetap bersama saya Purwa ini dan Ustadz Iwan Januar. Kita masih tetap dalam rubrik yang muda yang bertakwa. Kita sedang membahas sebuah buku. Kita sedang membedah sebuah buku yang berjudul Game Mania, yang ditulis oleh Ustadz Iwan Januar dan F. Muzi. Di sini di buku ini nih ada yang memang satu yang menarik gitu. Ada satu kutipan yang menarik di belakangnya. Jadi ini adalah sebuah perhatian nih bagi kamu nih. Sebelum tadi kita akan menjawab pertanyaan sebelumnya, sebuah perhatian ya. Kalau bagi di antara kamu sobat muda sekalian yang punya kebiasaan nih ya, salah satu di antara ini, yang pertama, kudu harus dan mesti punya game terbaru. Yang kedua, main game mulai dari jam 2 siang sampai jam 2 malam. Yang ketiga, lupa makan, lupa minum, lupa mandi. Yang keempat, jempol tangan suka gerak-gerak sendiri waktu tidur, bukan untuk megang tasbih. Yang kelima, ngantuk mulu bawaannya. Yang keenam, suka pusing waktu belajar di sekolah. Nah, hati-hati nih kamu yang punya kebiasaan atau punya kecenderungan seperti itu, berarti kemungkinan besar kamu sudah mulai terkena virus game addict atau game mania. Nah, Ustadz tadi menyambung dengan pertanyaan tadi. Nah, kalau misalnya orang udah kecanduan gitu kan,
Sampai kan kalau saya ingat banget perkataan seorang ustadz, kalau orang itu zikir itu pakai tasbih itu jempolnya yang main cuma sebelah Ustadz. Tapi kalau pakai joystick tuh pakai main game tuh dua-duanya kan. Lebih aktif ya. Lebih aktif gitu. Gitu. Sampai beliau itu ya dia kan zikir dengan 2 tangan 2 jempol. Katanya seperti itu Ustadz. Nah, gimana kalau udah kecanduan nih Ustadz? Nah, awalnya maka jangan kecanduan dulu. Emang main game itu sekali dicoba langsung jatuh cinta. Nah, ada kejadian ya bapak-bapak ya. Dia tuh suka marah sama anaknya karena komputer di rumah yang buat dia kerja dimainin sama anaknya buat main game. Mending gamenya apa? Pac-Man. Ya, gitu kan, game Pac-Man gitu kan. Oh, bapaknya marah. Dia apalagi kalau pas sudah mau dipakai kerja rusak. Waduh. Udah itu anaknya dimaki-maki gitu kan. Buat kerja bapak malah rusak pakai main game terus sih. Begitu. Nah, pas suatu ketika beberapa tahun kemudian bapaknya pensiun gitu kan. Ada kamu di rumah, dia penasaran, iseng daripada bengong. Cobain main Pac-Man, kecanduan itu bapak. Nah itu makanya main game itu sekali dicoba langsung jatuh cinta ya. Maka harus ya hati-hati, be careful ya buat kamu semua yang udah edik sama video game. Pertama harus nyadar dulu bahwa kamu tuh edik. Kalau orang nggak nyadar bahwa dia edik, dia kecanduan, susah untuk sadar ya. Misalkan dibilang, main gamenya lama banget sampai 5 jam, sebentar kok. Nah susah, itu kan udah nggak sadar dia. Nah, maka harus sadar dulu bahwa kamu tuh udah edik. Coba, supaya sadarnya gimana? Kamu hitung, sehari berapa kali kamu main game? Seminggu total berapa? Kalau kamu kerental, berapa rupiah yang sudah kamu habiskan? Coba hitung-hitung. Nah, kalau ternyata tinggi, ya pemakaian jamnya, pengeluaran uangnya, udah edik itu berarti kamu sudah kecanduan. Berarti harus sadar dulu. Kalau nggak sadar, susah. Terus yang kedua, kalau sudah sadar, maka langkah berikutnya itu harus bikin komitmen dulu. Perjanjian kuat dalam hati supaya saya jangan sampai edik ya. Nah, supaya ini bisa sembuh gitu kan dan ya tetap bisa fun gitu kan, maka ya mau nggak mau harus konsekuen, atur waktu berikutnya ya. Misalkan ya main game itu jangan pas lagi mau ujian ya, gimana nggak ibu bapak kamu marah-marah. Orang ini mau ujian akhir nasional malah ikut ujian Chunin itu ya, Naruto gitu. Gitu kan. Emang kalau kamu lulus main Naruto dapat ijazah bersertifikat apa gitu kan? Gitu kan dari Hokage kan nggak mungkin begitu. Nah, ini kamu harus sadar gitu kan. Oh iya mau ujian nggak pantas saya main. Pikirkan sesuatu yang lebih penting daripada saudara main game. Ya kuliah, ujian, persiapan kerja, bantu orang tua itu lebih penting daripada saudara main game. Cuman kuncinya harus sadar dulu begitu. Dan kemudian ketiga ya main game ya ketika memang betul-betul nggak ada lagi yang dia betul-betul menghibur diri saja. Misal ya kerja udah, kuliah udah diselesaikan, tugas-tugas sudah beres semua, ya bolehlah menghibur diri hanya dengan main game ya mungkin 1 jam ya atau 2 jam. Ini kalau sampai 5 jam, wah itu bukan lagi menghibur diri, itu menyiksa diri sebetulnya. Nah tadi efek-efek fisiknya ternyata berat loh ya. Jadi harus sadar dulu. Berikutnya adalah kemudian kalau memang berat juga buat kamu menghindari kayak begitu, alangkah baiknya bila ya kamu kemudian ya simpen video game ada di rumah kamu itu, konsolnya simpen di lemari, kamu kunci atau kasih ke bapak ibu kamu simpen gitu kan. Jadi kalau kamu mau ngambil, kamu berat, merasa malu gitu. Jadi kamu mengambil memang betul-betul jatah main kamu. Ya misalkan Sabtu atau Minggu atau hari apalah yang memang jatah main kamu. Tapi selebihnya kamu simpen nih Pak, Bu, simpen deh di lemari, kunci aja begitu. Jadi kamu ada perasaan malu, sungkan untuk minjem, untuk make karena waduh ada prosedurnya nih begitu kan. Dan mesti bikin proposal dan lain-lain. Betul begitu, dan bikin komitmen pada orang tua. Cuman kuncinya harus nyadar dulu bahwa kamu tuh sudah edik. Kalau nggak sadar susah orang bisa sembuh dari kecanduan. Namanya kecanduan apapun kalau nggak sadar susah. Kecanduan ngerokok kalau nggak sadar susah. Tahu apalagi. Nah, game juga sama, udah kecanduan berhentinya juga susah. Nah Ustadz nih, kadang-kadang ada sinyalemen bahwa yang namanya game tuh kadang-kadang dipakai sebagai sebuah produk untuk memasukkan gitu unsur-unsur budaya, unsur-unsur perang pemikiran ya Ustaz. Nah kalau yang seperti itu memang ada Ustaz ya? Memang betul ya. Kalau diperhatikan, jangankan di kita, di barat saja, di seperti Amerika atau di Eropa, banyak video game itu yang di-ban, jadi dilarang untuk beredar. Karena isinya mengandung kekerasan, violent gitu kan, juga kata-kata makian atau bahkan pornografi, itu cukup banyak. Jadi kita lihat di negara-negara maju seperti Amerika, Eropa, mereka sangat care, sangat peduli dengan anak-anak dan remaja. Jangan sampai diracuni dengan game-game yang itu berbahaya. Karena apa? Ada konten-konten kayak begitu.
Nah, termasuk konten-kontennya itu adalah yang ternyata memojokkan kaum muslimin itu cukup banyak ya. Ada satu game ya yang itu tentang pasukan anti teroris. Musuhnya adalah disebutkan dalam game itu ya adalah kelompok Islam fundamentalis yang ingin mendirikan negara Islam. Wow, langsung disebutkan nama ininya. Ini udah merupakan perang pemikiran. Jadi cukup banyak video game itu yang konten gamenya itu mengandung ghazul fikri, baik berupa ajakan kekerasan ataupun tadi anti terhadap Islam. Bahkan ada juga game yang melawan Al-Qaeda ya. Jadi musuhnya adalah Al-Qaeda. Itu kan jelas-jelas merupakan ghazul fikri. Ya, sobat muda sekalian nih, buku ini bisa kamu dapatkan di toko-toko buku terdekat atau kamu juga bisa dapatkan melalui media Islamnet. Insya Allah buku ini akan sangat bermanfaat nih bagi kamu-kamu yang baik tergila-gila dengan main game atau kamu-kamu yang pengen tahu gitu seputar teknologi game, seputar sejarah game. Insya Allah di buku ini lengkap semua, dari mulai sejarah teknologinya, dari mulai mengenai hukumnya, dari mulai panduannya bagaimana untuk bermain game. Bagi kamu yang masih penasaran dengan pengen lihat, pengen baca, pesan segera, jangan ragu, jangan sungkan, hubungi kami segera. Nah, sobat muda sekalian, kita juga sekali lagi mengingatkan, kita juga akan menampung usulan-usulan kamu semua, baik usulan-usulan Nubik maupun usulan bahasan ataupun masalah-masalah yang ingin kamu bahas. Pokoknya jangan ragu, jangan sungkan, segera saja kirim surat ke radio kesayangan kamu ini, atau kamu juga bisa kirim melalui SMS ke 0856 94924411, atau kamu juga bisa kirim melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Kamu juga bisa buka di website kita, yaitu di www.gaulislam.com. Dan sekarang kita juga sudah menerbitkan, Media Islamnet sudah menerbitkan sebuah tablet mini yang diberi nama tablet jejak. Insya Allah kamu bisa mendapatkannya di radio kesayangan kamu ini ataupun di kota-kota kamu. Dan bagi para pendengar Voice of Islam dimanapun Anda berada, kamu semua sekarang bisa mendapatkan rekaman Voice of Islam edisi-edisi sebelumnya yang kamu mungkin tertinggal, kamu mungkin terlewat, itu kepada Media Islamnet. Kamu silahkan hubungi alamat-alamat di atas. Insya Allah kamu bisa mendapatkan rekaman siaran Voice of Islam dalam bentuk CD MP3. Saya Purwariandi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih pada Ustadz Iwan Januar. Terima kasih juga pada kamu-kamu semua yang setia mendengarkan acara ini. Pesan dari kita, sampaikan apa yang kamu dengar pada teman-teman kamu semua. Insya Allah itu akan menjadi ladang pahala bagi kamu, akan menjadi sumbangsi kamu dalam dunia dakwah Islam. Dan insya Allah besok tetap Voice of Islam akan hadir kembali di waktu yang sama dan jam yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info teknologi. Berikut info teknologi dari konsultan komputer Purwa Ariandi. Info teknologi. Sobat muda sekalian, yang namanya membuat video, membuat film itu sudah satu yang umum. Bahkan kita semua nih yang amatiran pun harusnya bisa. Bahkan sekarang juga banyak tempat-tempat gitu atau situs-situs internet yang menyediakan tempat untuk mempublikasikan karya-karya kamu. Nah, bagi kamu-kamu yang ingin mencoba menjadi ya minimal kameramen amatiran lah, tapi tetap dengan kualitas yang bagus. Nah, ada tips-tips nih dari kita. Yang pertama, kamu pasti memerlukan perekam video. Baik kamu itu punya handycam atau kamera digital bisa merekam video, ataupun kamu pakai HP, silahkan, itu siapin. Yang kedua adalah optimalkan setting pada perekam video kamu. Kalau di kamera setting ke kualitas yang paling tinggi misalnya, kualitas paling tinggi, ke kepekaan paling tinggi, atau resolusi paling tinggi, itu bisa kamu lakukan. Yang ketiga, tentu untuk mendapatkan hasil optimal, kamu bisa mendekati objek yang sedang kamu film. Kenapa? Karena tentu kamera-kamera atau program video yang kamu miliki tidak seperti program video profesional yang bisa mendapatkan gambar bagus meskipun dari jarak jauh. Dekati saja. Insya Allah itu detail dan kualitas gambar akan jauh lebih bagus. Juga selanjutnya perhatikan cahaya sekitar, karena dengan cahaya yang lebih kuat, hasil gambar kamu itu akan jauh lebih bagus. Selanjutnya adalah perhatikan hasil akhir. Sesuaikan proyek kamu, sesuaikan perekam kamu dengan hasil akhir. Jangan sampai kamu menggunakan hasil akhir seperti DVD, tapi menggunakan perekam video dari ponsel kamu. Itu nggak akan bisa. Karena ponsel kamu ya tentu resolusinya kecil, kemampuannya kecil, paling kualitasnya juga seperti itu, hanya untuk di kamera.
Yang terakhir adalah jaga agar film tetap pendek, tetap efektif. Karena dengan sependek mungkin film, seefektif mungkin film, kamu akan lebih mudah ketika kamu mengedit, dan kamu akan juga lebih mudah ketika kamu butuh untuk mengupload. Kalau kamu mau ke internet, kamu bisa taruh di website, akan jauh lebih mudah. Insya Allah ini akan bantu kamu, bagi kamu yang ingin membuat film, apalagi film-film yang berhubungan dengan dakwah Islam. Insya Allah ini akan bermanfaat. Info teknologi. Kabar gembira. Voice of Islam hadir di Islamic Book Fair Jakarta, pameran buku Islam terbesar di Jakarta, tanggal 1 sampai 9 Maret 2008, bertempat di Istora Senayan, Jakarta. Kunjungi dan ikuti acara-acara menarik di stand Voice of Islam, talk show bersama para pengasuh Voice of Islam, jajak pendapat, request lagu-lagu Islam, kuis, berhadiah, dan wawancara tokoh nasional. Dapatkan karya-karya terbaik persembahan media Islamnet di Islamic Book Fair Jakarta 1 sampai 9 Maret 2008. Voice of Islam, the power of Islamic media, the power of Islamic media. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.